Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih kepada anak-anak muda Aceh yang sangat fokus mungkin akan mengevaluasi tentang MOL Singki. Bagi refleksi 16 tahun MOL Singki. Sebelum Lunku sampaikan tentang MOL Singki, coba kembalikan dia kepada tujuan pada sebelum MOL Singki terjadi. Berarti ada gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka jelas visi, yaitu untuk berjuang mati-matian untuk mengembalikan Aceh berdaulat. Itu substansi yang harus semua bangsa Aceh memahami. Kemudian dengan demikian, yang perlu kita sampaikan lagi, apa kemudian dengan lahirnya MOL Singki, tujuannya apa? Itu yang semakin ke depan semakin tidak jelas tujuannya. Maka di waktu masa kita masih sebagai GAM adalah juga ada kekuatan-kekuatan yang bersatu, yaitu kekuatan people power. Mungkin ada juga di sini hadir adalah sosok penggagas pada people power waktu itu Syirah Tengku Nazar. Ini kita saling menguat untuk melakukan perjuangan untuk menuntut kemerdekaan Aceh. Tapi setelah MOU Helsinki yang terjadi hari ini nggak jelas kepentingan siapa, apa kepentingan rakyat lagi atau kepentingan apa. Kemudian MOU Helsinki berdamai dengan siapa? Kalau kita lihat status damai itu antara RI dan GAM. Artinya di sini harus yang berdamai harus menyelesaikan adalah kekuatan GAM. Sekarang kita pertanyakan GAM masih ada apa enggak setelah MOU Helsinki? Tidak ada, dibubarkan. Siapa yang akan menyelesaikan persoalan MOU? Enggak ada. Maka MOU Helsinki ini harus dirubah kalau memang kita harus bertahan MOU Helsinki. Berarti MOU Helsinki harus kita rubah menjadi RI dengan pemerintahan daerah atau pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sekarang yang sedang direbut-rebutkan kepentingan adalah di antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Maka dasar inilah saya bilang MOU Helsinki ini adalah sudah tamat dari tahun pertama. Tapi kenapa saya katakan MOU masih ada? Inilah yang harus tidak transparan oleh para pihak, baik itu Indonesia, RI maupun para petinggi GAM. Sekarang kalau kita mau jujur, petinggi GAM itu di mana sekarang? Yang ada Malik Mahmud seorang. Apakah cukup kekuatan untuk kita menegosiasi atau memproses semua bukti-bukti? Sementara kekuatan rakyat sudah nggak ada, people power sudah nggak ada, kekuatan bersenjata sudah nggak ada, semua kita sudah nggak ada. Yang menyelesaikan siapa? Apakah harus bisa kita selesaikan antara RI dengan RI lagi? Karena sekarang kita lihat yang menyelesaikan MOU adalah DPRA. DPRA itu RI, itu adalah sambung tangan kepada RI. Gubernur RI yang sambung tangan RI. Sekarang yang menyelesaikan poin-poin yang telah disepakati itu siapa? Nggak ada. Karena semua sudah menjadi RI. Nah ini maka saya setuju pada pendapat yang disampaikan oleh salah satu yang termasuk di dalam MOU Helsinki adalah Tengku Nurjuli bahwa MOU sudah tamat. Seharusnya tamat itu bukan sekarang, dari tahun pertama setelah kita siap menerima jadi gubernur, jadi menerima partai itu sudah tamat. Jadi yang bisa kita simpulkan sekarang perjuangan panjang GAM sudah enggak sampai ke cita-cita seperti yang diharapkan oleh para syuhada, oleh para GAM-GAM sekarang. Ini dirubah GAM jadi KPA. Fungsinya enggak jelas, SOP-nya enggak jelas. Nah, kita kemudian ketika MU enggak jalan, kita menyalahkan Jakarta. Jakarta kan pihak yang memang enggak mau dirugikan, pasti mau dimenangkan. Dia mau menang. Kita yang ambil kalah. Jangan salahkan orang. Maka ini perlu kita evaluasi. Jadi ini karena sudah malam, mungkin kalau saya bahas panjang pun sudah saya bahas di siaran-siaran saya sebelumnya. Jelas persoalannya. Maka hari ini perlu ada kekuatan kontrol atau kekuatan rakyat yang khusus independen menguasai mengawal kembali MOU Helsinki ini kemana tujuannya. Dan siapa yang akan menegosiasi secara independen. Jangan jeruk makan jeruk. Kalau DPR ini bukan domainnya. Sedangkan gubernur juga bukan domainnya untuk menyelesaikan MOU Helsinki. Dia adalah tugas-tugas pemerintah pusat yang harus dijalankan di Aceh. Ini yang jelas. Maka saya sampaikan dengan tegas,
Kalau MOU ini mau ada lagi, berarti harus ada format lain yang jelas dan transparan. Maka perlu ada kekuatan rakyat yang independen. KPI itu nggak jelas SOP-nya. Buat siapa dia nggak jelas hadirnya. Apa dia ada legalitas dari mana pun kita nggak tahu. Maka dengan demikianlah, maka sekarang MOU Helsinki tidak bermaruah, tidak bermartabat, tidak untuk kepentingan rakyat yang ada kepentingan kelompok. Mungkin demikianlah. Cuma di ujung ini saya pesan sedikit bahwa semoga ada kekuatan alternatif yang harus dibangun. Seperti zaman masa ada Sira. Sira itu adalah kekuatan rakyat yang benar-benar telah membuktikan kekuatan people power yang bisa menghadirkan untuk tujuan daripada cita-cita perjuangan. Hari ini siapa kekuatan yang menggantikan Sira? Ini yang harus kita cari format. Semoga kita MOU ini harus kita pertahankan, maka MOU ini harus diselesaikan oleh kekuatan alternatif. Dan di sini kemudian kekuatan alternatif ini bisa langsung berbicara dengan presiden. Bisa berbicara dengan pihak-pihak yang benar-benar punya kompetisi terhadap persoalan besar ini. Karena persoalan Aceh ini bukan persoalan yang kecil. Ini sekarang kita sudah jadikan persoalan yang besar ini, kita posisi yang kecil, RI orang besar, orang dewasa. Akhirnya apalah daya kita menyelesaikan sama kita posisi orang kecil dan RI jadi orang besar. Maka kesimpulan daripada saya ini, MOU Helsinki ini tidak perlu dilanjutkan kalau tidak ada kejelasan, kepastian apa misi dan visinya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.